Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures, Bro and Sis. Berjumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto. Kali ini kita akan bahas sedikit mengenai BMW 430i M Sport Pro. Ini dia ya. Mobil ini dideliver ke kami tanggal 30 Desember 2023. 2023 ya, bukan 2024. Jadi sudah setahun 1 bulan lah saat ini. Tetapi ini mobil yang sangat jarang kami pakai. Keren ya, B1. Ini BMW 430i ini memiliki selling point yang luar biasa sebetulnya. Kalau perhatikan ya, ini adalah coupe M Sport Pro, sehingga remnya pun ini menggunakan M Sport. Kaliper merah ini 4 piston. Cakep sekali ngeremnya, luar biasa. Kelihatannya merah ya. Dan velgnya pun ada logonya M itu di situ. Jadi ini memiliki selling point yang luar biasa, yaitu semua mobil coupe itu kan memang mengutamakan desain ya, bukan kepraktisan. Jadi desainnya memang cakep banget, desainnya bagus, namun kepraktisannya biasanya kurang. Kita lihat nih mobil ini. Ya, kalau dibuka yang turun kacanya. Nah, kalau saya mau ke belakang, ini coupe 2 pintu tetapi 4-seater. Ya, joknya langsung bergerak ke depan. Kita buktikan nih, kalau saya duduk di belakang apa yang terjadi. Biasanya coupe itu sempit. Oke, sudah selesai. Kita akan duduk. Iya. Nah, kita tarik lagi kursinya, maka dia akan kembali ke posisi semula. Ini adalah posisi duduk ideal saya ya. Tunggu saya berhenti. Nah, ini posisi duduk. Oh enggak. Ini posisi isi akses. Jadi dia sangat mundur. Begitu saya masuk, maka dia akan maju. Oke, nggak apa-apa. Dalam posisi seperti ini pun kita lihat ya. Lihat ya. Di atas saya masih ada 4 jari atau 3 jari. Kemudian di lutut ini masih ada 3 jari. Sorry. Lutut ini masih ada 3 jari, dan kaki bawah ini bisa masuk. Dan ini 3 jari ya. Tapi sebetulnya ketika ini kembali ke posisi pengemudi saya, ini masih ada 7 jari. Jadi lega banget. Dan ini sangat nyaman karena joknya juga kemiringannya pas, nggak terlalu tegak. Memang hanya agak kecil jendelanya ya. Kalau di belakang, maklum ini coupe. Jadi selling pointnya yang luar biasa di situ. Ketika kita pakai berempat dewasa, ini nyaman untuk jarak jauh, bukan untuk jarak dekat, nyaman. Jadi ini selling point yang luar biasa, karena biasanya sambil kita keluar ya, dia langsung maju ke depan, memudahkan kita untuk keluar. Ya, kita keluar dulu. Karena biasanya mobil coupe itu memiliki, nah dia mundur ya sambil kita lihat ya, memiliki ruang belakang yang sempit. Kami pernah membeli Subaru BRZ ya, Subaru BRZ itu 4-seater juga coupe, tapi kursi belakangnya tidak bisa dipakai, hanya bisa untuk anak-anak lah, mungkin 10 tahun ya. Jadi ketika ini kursi depan dimajukan habis pun nggak bisa duduk kalau orang dewasa. Ini bisa. Makanya saya bilang ini selling point-nya luar biasa. Selling point-nya 430. Jadi Anda dapatkan stylenya. Seri genap itu memang seri yang lebih stylish daripada seri ganjilnya. Anda dapatkan coupe, tapi Anda bisa berempat pergi mana-mana. Nah, tapi Mas Bro, ada tapinya. Kalau Anda niat beli mobil ini menjadi satu-satunya mobil di rumah Anda, dan Anda pakai sehari-hari ke kantor, mengantarkan anak atau belanja ke pasar atau liburan, jangan. Jangan. Kalau ini mobil satu-satunya, jangan beli ini. Apa masalahnya? Oke, yang pertama, ground clearance-nya sangat rendah ini. Ground clearance-nya sangat rendah, ini hanya 12,7 cm. 127 mm ketika posisi kosong. Ketika dinaikin mungkin turun sedikit lah ya. Yang kedua adalah depannya juga rendah.
lihat ya. Jadi ini masih ada di bawahnya bumper ini masih ada lagi, sehingga ini sangat rendah. Kalau ini mobil Anda satu-satunya, Anda pakai ke kantor, dan kalau kantor Anda kena ganjil genap, artinya setiap 2 hari sekali Anda harus cari jalan pintas, jalan tikus yang tidak lewat Sudirman Tamrin. Biasanya jalan tikus itu ada polisi tidur. Nah, ground clearance yang seperti ini akan membuat mobil Anda gasruk, Mas Bro. Gasruk, nggak enak ya, kasihan. Dan yang kedua, karena arriving angle-nya ini sempit, jadi ini banyak seperti ini, bumpernya depannya rendah sekali ya, ada ini ya. Maka kalau parkiran di kantor Anda itu masuk ke basement atau naik, Anda perlu perhatikan remnya. Rem itu ini ya, kenaikannya ini ya. Jadi kalau seperti ini aja, yang sebelah kiri tempatnya X5 ini, dia nggak bisa nih. Maka dia harus naiknya dari sini yang lebih landai. Nah, jadi kalau di kantor Anda ada rem seperti itu, ada naik atau turun ke basement atau ke parkiran di atas, Anda harus pastikan ini nggak gasruk bumper depannya. Kalau nggak, habis tuh bumper depannya kena terus. Makanya saya tidak rekomen kalau ini menjadi satu-satunya mobil Anda yang Anda pakai sehari-hari. Tidak recommended ya. Tapi kalau ini mobil kedua Anda misalnya, dan Anda ganjil genap, bisa gantian, mungkin aman dari sisi polisi tidur atau speed bump, tetapi pastikan parkirannya mobil ini bisa melalui remnya dengan baik, tidak nyangkut bumper depannya ketika turun maupun naik ya. Lebih baik lagi kalau ini adalah bukan mobil Anda sehari-hari. Jadi kalau ini bukan mobil sehari-hari ya tentu saja ini perfect ya menurut kami ya. Untuk kasus kami, mobil ini kita pakai ke kantor karena anak saya perlu ganjil genap, saya juga perlu ganjil genap. Jadi ini saya pakai ke kantor. Untungnya kami punya spot khusus yang membuat mobil ini tidak perlu berebut parkir dengan mobil lain. Masalah yang kedua adalah ini ya, kalau di parkiran ya, maaf saya lupa tadi. Jadi masalah pertama ground clearance, yang kedua bumper depan, yang ketiga semua coupe itu pasti pintunya panjang. Pintunya panjang ya pasti ya. Nah, ketika ini dibuka, biasanya parkirnya kan cuma segini ya. Ini udah mobil lain. Anda masuk agak sempit ini, karena daun pintunya lebar. Kalau mobil 4 pintu, daun pintunya nggak selebar ini, Anda mudah keluar masuk. Nah, kalau 2 pintu dan udah ada mobil lain, itu akan menyulitkan. Sehingga Anda perlu tempat parkir khusus yang tidak terlalu dempet dengan mobil sebelahnya. Jadi ada 3 masalah kalau Anda bawa ini ke kantor ya Mas Bro ya. Saya tidak rekomendasikan Anda pakai, kecuali Anda pastikan Anda punya parking spot sendiri di kantor, dan parking spot Anda itu tidak terlalu berdekatan dengan mobil lain, dan rem untuk turunan atau naik ke basement atau naik ke parkiran di atas bisa dilalui oleh mobil dengan bumper serendah ini. Itu saja Mas Bro, review singkat kami. Apakah mobil BMW X4 ini layak Anda miliki? Kalau untuk mobil ketiga keempat sangat layak, bisa untuk jarak jauh, nyaman. Tapi kalau ini mobil satu-satunya, no. Merepotkan Bro. Baik, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.